Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai aset. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ashila Asya Harisandi dengan NIM 2020 12 11 049. Lalu ada Siska Wulandari dengan NIM 2020 12 11 050 dan saya sendiri Astia Riznalia dengan NIM 2020 12 11 055. Next. Pembahasan yang pertama yaitu definisi aset dan aplikasinya. IASB atau AASB adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Paragraf 49 mendefinisikan aset sebagai berikut. An asset is a resource controlled by the entity as a result of past event and from which economy benefit are expected to flow to the entity. Artinya, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang mengalir pada badan. Dalam chapter ini akan membahas definisi aset dalam kaitannya dengan 3 karakteristik penting. Yang pertama ada manfaat ekonomi masa depan, yang kedua ada kontrol oleh entitas, yang ketiga peristiwa masa lalu. Next. Dari yang karakteristik itu yang pertama manfaat ekonomi masa depan. Kerangka IASB mendefinisikan titik-titik esensi dari aset sebagai manfaat ekonomi masa depan. Di antaranya yang pertama itu the benefits for profit business entity are associated with the activities that generate profit. Artinya manfaat bagi badan usaha laba bahwa aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Lalu yang B, the potential to contribute either directly or indirectly to the flow of cash equivalent to the entity. Artinya, aset mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan arus kas atau yang ekuivalen dengan kas pada badan usaha. Next. Yang ketiga itu there are two main characteristics of an economic resource, scarcity and utility. Ada 2 karakteristik utama dari sumber daya ekonomi, yaitu kelangkaan dan utilitas. Jika sumber daya tidak langka, yaitu tersedia dan cukup untuk semua orang yang menginginkannya, maka sumber daya tidak akan dikatakan ekonomi. Utilitas itu berkaitan dengan manfaat yang diperoleh atau layanan masa depan yang disebutkan di atas. Secara teknis, dalam teori ekonomi, utilitas dari komoditas adalah kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia. Namun, kita bisa memasukkan dalam gagasan utilitas manfaat ekonomi masa depan atas dasar bahwa manfaat tersebut pada akhirnya berhubungan dengan kepuasan kebutuhan manusia. Next. Peter juga mendefinisikan aset itu sebagai berikut. Embodiments of future one satisfaction in the form of service potential that may be transformed
exchange or stored against future event. Artinya perwujudan kepuasan masa depan dalam bentuk potensi layanan yang dapat diubah, ditukar atau disimpan terhadap peristiwa masa depan. Misalnya, mesin merupakan aset karena memberikan layanan masa depan dari pengguna. Persediaan merupakan aset karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan dari penjualan. Sehingga dinyatakan bahwa aset adalah sesuatu yang ada sekarang dan memiliki kemampuan memberikan jasa atau manfaat saat ini atau di masa depan. Hal yang disebut sebagai properti, hak milik, atau sumber daya ekonomi, atau perwujudan, atau penyimpanan layanan masa depan. Next. Yang kedua itu dikendalikan oleh entitas. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aset bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aset tersebut dan menguasainya, sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aset tersebut. Penguasaan dan pengendalian terhadap suatu aset dapat diperoleh suatu unit usaha melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan pertukaran. Perlu diperhatikan bahwa pemilikan bukan merupakan kriteria utama untuk mengakui suatu aset. Pemilikan umumnya dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum terhadap suatu barang. Hal ini disebabkan akuntansi tidak memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha suatu perusahaan, atau economic substance over legal form. Akuntansi lebih memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha suatu perusahaan. Next. Yang ketiga itu peristiwa masa lalu. Definition of asset ensure that when asset are excluded. Aset tidak termasuk aset yang masih direncanakan. Misalnya, mesin sudah diperoleh oleh perusahaan adalah aset, tetapi mesin yang akan diperoleh sesuai dengan anggaran bukanlah aset sampai setelah aset itu diperoleh karena kejadian transaksi pembelian belum terjadi. Dalam 2005, kerangka konseptual Australia, yaitu dalam pernyataan konsep akuntansi 4, Dewan menganggap bahwa kontrak tersebut sebagai sewa, kontrak pembelian yang tidak dibatalkan, dan kontrak berjangka menunjukkan aset dan kewajiban yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Preses menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pelaporan kontrak pelaksana pada neraca meningkat leverage, baik aset dan kewajiban akan diakui, tetapi nilai kewajiban akan lebih besar. Meskipun tidak ada perubahan nyata dalam utang ekonomi yang mendasari perusahaan. Next. Pada tahun 1970-an, FASB
Mohon maaf sebelumnya, sedang ada masalah jaringan. Akan saya lanjutkan. Pada 1970-an, FASB ditugaskan untuk melakukan proyek penelitian tentang kontak pelaksana. Hijri beralasan bahwa kontak sepenuhnya tampaknya memenuhi syarat pertama bagi pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan. Pada contoh konstruksi di atas, kedua belah pihak memiliki hak untuk kinerja masa depan yang ada saat ini, dan ini bukan hak masa depan yang akan dibuat di masa depan. Hijri menyimpulkan bahwa setelah hak kontraktual memenuhi definisi aset, kemudian harus memenuhi kriteria pengakuan tertentu sebelum dicatat. Saat ini beberapa kontrak pelaksana diakui sebagai aset sementara yang lain tidak, tergantung pada persyaratan standar akuntansi. Misalnya di bawah IAS 17 atau AASB 117, sewa pembiayaan menimbulkan aset dan liabilitas, sedangkan sewa operasi tidak. Next. Dulu dapat dipertukarkan. Salah satu kriteria aset adalah dapat dipertukarkan. Seperti yang dikatakan oleh Godfrey, its disposal value is varied from the value of the entity, bahwa nilai jual bisa dari nilai entitas. Jadi elemen-elemen tersebut dapat dipisahkan dari badan usaha sehingga dapat diperjualbelikan. Pada tahun 1939, McNeil mengatakan bahwa barang yang bagus yang tidak memiliki nilai pertukaran harus kekurangan nilai ekonomi, karena pembelian atau penjualan harus tetap ada. Namun, tidak ada harga pasar yang digunakan untuk itu. Aset yang sesuai dengan kondisi inilah adalah goodwill. Next. Goodwill tidak bisa dijual secara terpisah seperti aset lainnya. Members memberikan alasan kenapa goodwill tidak termasuk dalam aset. Hal ini muncul perlunya mempertimbangkan
kapasitas suatu entitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan lingkungan. Sedangkan dikatakan buku itu tidak memiliki kualitas abadi. Selain itu, Cambridge juga berpendapat bahwa penentuan posisi keuangan melibatkan pengukuran nilai aset dan kewajiban. Tetapi goodwill tidak bisa diukur karena nilainya hanya muncul karena adanya selisih biaya investasi dengan nilai buku. Kalau dikatakan oleh Cambridge, hal ini sama saja adalah menambahkan apel dan jeruk. Namun ada argumen yang menentang kalau nilai pertukaran atau nilai jual beli yang diperoleh hanyalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dari aset. Misalnya, persediaan adalah salah satu jenis aset yang manfaat utamanya adalah melalui pertukaran. Tetapi manfaat aset seperti pabrik, mesin, dan gedung perkantoran yang diperoleh melalui penggunaan aset tersebut, manfaat dari aset tersebut tidak terpengaruh oleh apakah mereka dapat ditukarkan. Kritik juga menunjukkan bahwa nilai ekonomi tergantung pada kelangkaan dan utilitas, tidak pada nilai pertukaran. Menurut Monets, pertukaran tidak membuat nilai-nilai ekonomi. Pertukaran hanyalah karakteristik yang menunjukkan keberadaan aset. Sehingga untuk goodwill sendiri memang dikatakan sebagai aset, tapi bukan merupakan upaya untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi hanya sebuah upaya untuk mengidentifikasi dan menghargai sumber-sumber tertentu yang memiliki manfaat masa depan untuk perusahaan. Tapi nilai pertukaran tetap dikatakan salah satu kriteria aset. Pas beralasan bahwa bahkan jika goodwill dikeluarkan dari perhitungan leverage untuk tujuan perjanjian utang, dan bahkan jika penurunan nilai goodwill saat periode dikecualikan dari ukuran return on equity, jumlah ekuitas rasio leverage, dan dalam beberapa pengembalian rasio dipengaruhi oleh sebelum periode penurunan nilai goodwill. Dan ini dapat mempengaruhi apakah perusahaan melanggar perjanjian utang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ashila. Selanjutnya ada pengakuan aset. Next. Recognizing asset on the balance sheet also involves conditions that can be called recognition rules. Mengakui aset dalam neraca juga melibatkan kondisi yang bisa disebut aturan pengakuan. Aturan-aturan ini telah dirumuskan karena akuntan memerlukan bukti untuk mendukung catatan mereka dalam lingkungan ketidakpastian. Akuntan ingin memastikan bahwa aset tertentu ada dan bahwa masuknya aset dalam neraca memberikan informasi yang berguna dan yang relevan dan dapat diandalkan. Next. Dua contoh aturan pengakuan konvensional adalah yang pertama, sebuah piutang akun dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit terjadi. Dan yang kedua, peralatan dicatat sebagai aset ketika dibeli. Contoh pedoman pengakuan yang resmi ditetapkan adalah pedoman yang digunakan untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Untuk leasing, sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dari LAS 17 atau AASB 117, memenuhi salah satu dari kriteria berikut menunjukkan bahwa
non-sewa dibatalkan adalah untuk dikapitalisasi kecuali ada alasan lain yang akan membutuhkan sewa yang dianggap sewa operasi. Yang pertama, kepemilikan transfer sewa aset kepada leasing pada akhir masa sewa. Yang kedua, leasing memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi. Untuk itu cukup yakin pada awal sewa bahwa pilihan akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari pembayaran sewa minimum sebesar setidaknya secara substansial semua nilai wajar aset sewaan. Dan yang kelima, aktiva sewa guna usaha adalah dari suatu sifat khusus yang hanya penyewa dapat menggunakannya tanpa modifikasi besar. Next. Ketergantungan pada hukum. Dalam hal ketergantungan pada hukum, apakah kita mempunyai hak hukum untuk mendapatkan manfaat masa depan? Pengakuan banyak aset tergantung pada konsep hukum aset. Pencatatan piutang karena penjualan persediaan dan pembelian aktiva tetap menggunakan hak hukum adalah contoh. Kriteria ini berkaitan dengan kedua relevansi dan keandalan informasi akuntansi. Pengendalian aset bukanlah kepemilikan hukum yang digunakan untuk menentukan keberadaan aset. Meskipun demikian, lewat title hukum secara umum menunjukkan adanya pengendalian dan dapat digunakan dalam menentukan kapan mengakui keberadaan aset ini. Next. Substansi ekonomi. Meskipun hak hukum kepemilikan atau pengendalian dari manfaat dari penggunaan properti yang sering digunakan sebagai kriteria pengakuan, kriteria pengakuan utama adalah bahwa adanya substansi ekonomi daripada bentuk hukum menurut kerangka konseptual. Adanya hak hukum merupakan indikator, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan aset. Next. Konservatisme. Selain dalam pengakuan aset, penggunaan konservatisme yang merupakan prinsip kehati-hatian adalah upaya dalam mengantisipasi kerugian, tapi tidak keuntungan. Ini digunakan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak terlalu rendah. Contoh dari konservatisme berkaitan dengan akuntansi untuk proyek-proyek konstruksi jangka panjang. Dalam menggunakan metode kontrak selesai, jika dalam proses membangun sebuah proyek jangka panjang, kerugian akan diantisipasi dan tercatat bahkan sebelum proyek selesai, tetapi jika keuntungan yang diharapkan, tidak ada keuntungan dicatat sampai selesainya proyek. Next. Pengukuran aset. Next. Penyusun standar telah menyepakati pedoman konseptual untuk pengukuran. Pengukuran pada biaya perolehan berpendapat untuk bersikap objektif dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang relevan. Kerangka IASB menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Namun, yang belum dapat ditentukan adalah pengukuran apa yang harus digunakan dalam mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Next. Aset berwujud.
Some national GAAP favor the use of historical cost and consistent with a conservative approach to measurement. GAAP mendukung penggunaan biaya historis. Misalnya, GAAP nasional di Perancis dan Jerman dan Uni Eropa Direktif sebelum tahun 2005. Pengukuran setelah pengakuan berdasarkan biaya historis berarti bahwa aset diukur pada biaya perolehan dikurangi penyusutan dan penurunan akumulasi biaya. Pendukung model biaya berpendapat bahwa biaya akuisisi memberikan bukti objektif dan dapat diverifikasi dari biaya aset dan bahwa penerapan penyusutan dan penurunan memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Selain itu, konsisten dengan pendekatan konservatif dalam melakukan pengukuran, kerugian nilai aset diakui dalam laporan keuangan tetapi keuntungan yang tidak. Next. However, IASB standards permit subsequent remeasurement of tangible asset, but do not require the use of a current value measurement model. Revaluasi dapat memberikan informasi lebih lanjut saat ini tentang nilai dari biaya historis. Namun, argumen ini kurang persuasif jika aset yang baru dibeli tidak mengikuti fluktuasi harga pasar. Manajer dapat merevaluasi tanah pada kenaikan harga untuk memastikan bahwa aset tidak dinilai terlalu rendah di neraca. Sebuah nilai saat ini pada neraca mungkin relevan untuk pengambilan keputusan. Di perusahaan Inggris Raya dan Australia telah bertahun-tahun menilai aset berwujud selain biaya historis. Abadi, Bart and Kaznick menunjukkan bahwa di Inggris Raya 43% dari perusahaan mencatat cadangan revaluasi aset berdasarkan pada perusahaan tahun antara tahun 1983 dan tahun 1995. 0,21 Bart dan Cringe melaporkan bahwa 45% dari perusahaan-perusahaan Australia menilai kembali aset peralatan. Ini berdasarkan pada periode 1991 sampai 1995. Next. Badi et al. Menyimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan-perusahaan Inggris memiliki pengaruh dalam perubahan kinerja. Sebelum adopsi IAS atau IFRS pada tahun 2005, perusahaan-perusahaan baik di Inggris dan Australia diamati kurang menggunakan model revaluasi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Alasannya yaitu lingkungan relatif rendah inflasi, sehingga nilai aset direvaluasi tidak akan berbeda secara material terhadap jumlah tercatat di neraca. Hal ini juga akan menimbulkan biaya revaluasi meningkat, karena perusahaan perlu menilai aset setiap waktu. Salah satu argumen terhadap penggunaan model pengukuran saat ini adalah bahwa pengukuran dapat diandalkan dan subjektif, karena nilai wajar mudah diamati perubahannya. Bart dan Clinch melaporkan revaluasi aset adalah nilai yang relevan. Mereka memberikan dukungan untuk menyusun standar dalam memperkenalkan pengukuran nilai wajar dalam standar akuntansi. Perlakuan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari nilai model pengukuran saat ini adalah salah satu isu paling kontroversial dalam akuntansi saat ini. Next. Aset tidak berwujud. As for tangible asset, accounting standards require that we measure intangible asset initially at cost of acquisition. IAS 38 paragraf 24.
Dalam hal ini, pengukuran menggunakan biaya pada saat akuisisi. Standar akuntansi mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud awalnya menggunakan biaya perolehan menurut IAS 38 paragraf 24. Penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud adalah jarang. Next. The use of a current value model for intangible asset is rare. IAS 38 paragraf 75. Dalam hal ini dimungkinkan ada penilaian kembali aset tidak berwujud, tetapi tidak seperti IAS 16. IAS 16 berbunyi, requires that fair value be determined with reference to an active market. Dalam hal ini mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Karena sebagian besar berwujud aset dengan sifatnya tidak memiliki pasar aktif. Biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan adalah metode pengukuran loss digunakan. Paragraf 81. Next. Selain itu, IAS 38 melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal menurut paragraf 48 dan 63. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat masa depan, itu dihapuskan atas dasar bahwa itu tidak menghasilkan aset yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Paragraf 49 dan 64. Salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penilaian aset tidak berwujud adalah kontroversial yang melibatkan seperti halnya estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Next. Instrumen keuangan. Historical cost principles are inappropriate to measure some financial instrument. For example, consider derivatives which have no cost. Kita tahu bahwa model pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya historis. Tetapi, beberapa berpendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis tidak pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Misalnya, pertimbangkan derivatif yang tidak memiliki biaya. Seiring berjalannya waktu, nilai mereka dapat berubah, tetapi di bawah biaya historis, biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. Next. Sehingga di bukunya Godfrey dan kawan-kawan mengatakan, the FASB dan IASB have concluded the derivative should be measured at fair value rather than cost. Define fair value as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties or other than in a forced or liquidation sale. FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar daripada biaya historis. Fair value adalah nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Setter standar berpendapat bahwa dengan pengukuran aset keuangan pada nilai pasar, pengguna informasi disediakan dengan informasi yang relevan tentang nilai mereka. Next. The IASB telah berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Setter standar berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dari instrumen harus diakui sebagai mereka muncul untuk melaporkan risiko yang terkait. Untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan,
dan untuk menghindari kompleksitas kelakuan akuntansi yang ada seperti akuntansi lindung nilai. Di sisi lain, beberapa pembuat laporan keuangan menentang aspek pernyataan IASB, mengklaim bahwa pengukuran nilai wajar tidak akan relevan, dapat diandalkan, dipahami, dan sebanding dalam pelaporan. Instrumen keuangan mencerminkan kompleksitas mereka. Sebuah model pengukuran tunggal belum disahkan oleh pembuat standar di IAS 39. Bahkan sejumlah metode pengukuran yang digunakan. Next. Semua instrumen keuangan dikelompokkan ke dalam 4 jenis, masing-masing dengan metode pengukuran diperlukan. Pada pengakuan awal, semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang pada tahap ini setara dengan nilai wajar. Dalam pengakuan selanjutnya, suatu entitas dapat memilih untuk menghargai semua atau instrumen keuangan pada nilai wajar. Dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan melalui laporan laba rugi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Lalu selanjutnya adalah materi tantangan bagi penyusunan standar. The FASB and EISB intend to address the issue of measurement in phase C of the conceptual framework project. Issue to be considered include potential measurement based past entry or exit price, modif past amount, current entry, exit or equilibrium price, value, issues, or future entry or exit price. Masalah yang dimaksudkan pertimbangan dasar pengukuran apakah menggunakan harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, harga sekarang, atau harga keseimbangan pasar. Nilai guna masa depan atau harga jual masa depan. Mereka akan mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tantangan meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar. IFRS telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya dan kewajiban di bawah IAS 39 serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar di bawah INS 2. Sehingga dikatakan dukungan oleh IAS dan FASB untuk penggunaan yang lebih besar dari pengukuran nilai wajar, misalnya untuk semua instrumen keuangan. Menghitung nilai wajar. The FASB SFAS 1057 Fair Value Measurement Effective 2007 Profit Examples of Valuation Techniques to be used to estimate fair value. Sekarang FASB ini PSAK 157. Nilai wajar pengukuran
Efektif 2007 memberikan contoh teknik penilaian yang akan digunakan untuk memperkirakan nilai wajar. Yang A, the market approach, menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas sejenis dan diperbandingkan. Lalu yang B, income approach, konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Yang C, cost approach, sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama, yaitu current replacement cost. Lalu bab terakhir yaitu masalah bagi auditor. Mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan bagi para auditor, karena hal ini menjadi persyaratan modal evaluasi dan digunakan oleh ahli dalam hal evaluasi. Mengaudit nilai wajar aset diidentifikasi oleh CEO perusahaan audit dunia yaitu Grant Thornton sebagai salah satu dari 10 topik terbaik untuk penelitian. Meskipun sebagai profesi, auditor telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan perusahaan penurunan nilai. Sampai saat ini, tidak ada lingkup yang luas untuk audit nilai wajar dengan tidak adanya pasar yang siap diminta dari para auditor. Menilai kewajaran fair value dalam kondisi seperti itu membutuhkan ahli evaluasi yang banyak. Martin et al. Menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai manajemen, potensi bisnis, dan kesalahan mungkin dalam menerapkan model penelitian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan jika manajer memilih insentif untuk melebih-lebihkan aset. Maka, auditor harus menyadari komponen penting dari model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah bagi manajer dan mencapainya. Menggunakan nilai wajar aset bisa tampil lebih menarik untuk manajemen atau mengurangi risiko auditor selama periode kenaikan nilai. Dalam kasus turunnya pasar saham dan obligasi pada akhir 2008 dan awal 2009 mendorong beberapa investor dan manajer menyalahkan aturan akuntansi nilai wajar untuk melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Reilly melaporkan klaim oleh beberapa manajer itu karena kerugian pada investasi dalam saham dan obligasi yang belum direalisasi, menuliskan aset tersebut adalah melebih-lebihkan gejolak pasar. Lalu kesimpulannya, aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang, yang mengalir pada badan. Dalam mengakui aset, tidak harus bergantung pada hak hukum, tetapi
Secara substansi ekonomi, kita harus mengakui sesuatu yang akan memberikan manfaat masa depan perusahaan, dan itu harus dilaporkan ke dalam laporan keuangan agar bisa menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Kemudian, dalam mengukur aset, ada dua sistem pengukuran yang menjadi perdebatan oleh beberapa ahli yang sampai sekarang, yaitu sistem pengukuran biaya historis dan sistem nilai wajar. Pengukuran akuisisi awal aset memang menggunakan biaya perolehan untuk menyajikan laporan keuangan yang aktual, tapi kita memerlukan revaluasi nilai terhadap aset tetap agar nilainya bisa relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kemudian, bagaimana cara menghitung nilai wajar? Ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Pengukuran dan cara menghitung aset dengan menggunakan nilai wajar merupakan tantangan bagi para pembuat standar dalam menyusun standar. Dan hal ini juga menjadi masalah bagi para auditor. Auditor perlu memahami berbagai model penilaian dan proses manajemen untuk menentukan input yang digunakan untuk pengukuran yang digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, auditor perlu memahami proses dan pengendalian penentuan fair value dan melakukan judgment apakah metode pengukuran yang digunakan klien sudah memadai untuk menghasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.